Nah, apa tanggapan Ombudsman? Kita sapa Pak Darius. Selamat pagi, Pak Darius. Selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini, Pak Darius? Sehat selalu. Sehat selalu, luar biasa, salam semangat. Terima kasih juga sudah menempatkan pagi hari ini bersama Pro 1 dari ND kembali ya Pak Darius. Ya, Bu. Oke, kita di belakangan ini ya, di publik ya, dikejutkan juga dengan data bahwa ribuan anak di NTT tidak masuk sekolah. Nah, apa yang menjadi tanggapan awal Ombudsman RI perwakilan NTT terhadap kondisi ini? Iya, kami sejak awal ya lalu menyampaikan kepada pemerintah daerah angka partisipasi pendidikan kita berdasarkan data BPS itu masih di bawah 50%. Kemudian angka dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP NTT itu bisa menunjukkan angka yang malah baik. Jumlah anak tidak sekolah PTS di provinsi NTT ini mencapai 145.000 anak. Ini angka yang meskipun tersebar di 20 kota, tetapi ini angka yang sangat besar. Pada awal kami Bapak Gubernur untuk memikirkan bagaimana caranya agar partisipasi pendidikan anak-anak di NTT ini jauh meningkat dari saat ini. Dengan salah satu cara caranya adalah membuat pendidikan di Nusa Tenggara Timur ini murah atau gratis. Ini sudah upaya terus-menerus 2 bulan terakhir ini ya. Kira-kira begitu. Oke, nah apakah Ombudsman telah menerima laporan langsung dari masyarakat atau mungkin pihak sekolah terkait persoalan anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ini? Ya, yang disampaikan kami itu hanya sebatas mereka tidak bisa mengambil ijazah sekolah, mereka ada yang tidak bisa melanjutkan kuliah karena memang terutama yang ada di sekolah SMA. Nah, kalau melihat di BPMP ini, maka memang sebanyak 145.000 ini ada berbagai alasan sekolah ya. Yang pertama memang mereka tidak mau sekolah, tidak sekolah. Yang kedua ini menarik adalah tidak ada biaya untuk sekolah. Lalu ada yang mengatakan atau dari rumah, ada juga yang mengatakan bukan yang ada sudah cukup. Tapi kan ini menggarisbawahi keputusan tidak bisa karena tidak ada biaya. Nah, ini yang kami berkomunikasikan dengan Dinas Pendidikan, dengan Gubernur, agar memikirkan cara bagaimana caranya agar anak-anak ini bisa sekolah dengan lebih murah, atau mendekatkan akses pendidikan kepada mereka, sehingga mereka bisa sekolah seperti anak lain, tidak ada diskriminasi, dan pendidikan di NTT harus baik semua orang, baik mampu maupun tidak mampu. Terus kami sampaikan. Oke. Nah, dari sisi tugas pengawasan pelayanan publik nih, bagaimana Ombudsman menilai peran dan kinerja pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi dalam menjamin akses pendidikan dasar bagi semua anak di NTT? Ya, kami seperti bahwa yang masuk ke kami itu ya memang tidak secara langsung mengatakan tidak sekolah, tetapi yang mengatakan bahwa ijazahnya ditahan karena belum mampu membayar pungutan komite di sekolah. Yeah. Dan itu angkanya kita punya sekolah kalau SMA SMK ini jumlahnya 1028 sekolah, dan jika satu sekolah 100 saja anak-anak yang ijazahnya ditahan karena tidak mampu bayar dan tidak bisa melanjutkan sekolah kuliah, maka angkanya sudah puluhan ribu. Banyak sekali, dan ini perlu perhatian pemerintah. Dan sebagai pengawas kami sudah melakukan upaya pencegahan dengan mengirim surat resmi kepada Gubernur dan DPRD agar memberi atensi khusus terhadap permasalahan ini sehingga minimal angka partisipasi anak-anak kita ini terus meningkat. Ya, kita harus malu kalau 40.000 ini tinggi sekali dibanding provinsi lain. Nah, ini mulai
angka kemiskinan tertinggi, kemiskinan tertinggi, stunting tertinggi. Ini angka partisipasi sekolah juga rendah, macam-macam. Ini membuat kita harus, pemerintah daerah harus menetapkan pendidikan ini sebagai salah satu skala prioritas dari aspek-aspek lain. Ya, saya bahkan ingin sekali pemerintah memang memprioritaskan pendidikan ini daripada yang lain. Ya, daripada kita harus melakukan kegiatan-kegiatan olahraga ya seperti PON yang kalau menjadi tuan rumah biayanya besar sekali ya. Ya, itu atau kegiatan-kegiatan lain olahraga yang butuh atau menyedot anggaran besar sekali, itu bisa dipikirkan untuk dialihkan ke layanan-layanan pendidikan yang memudahkan akses bagi anak-anak kita yang tidak mampu di kampung-kampung. Itu yang saya sudah sampaikan. Upaya kami sebagai pengawas, kami sudah melakukan informasi resmi kepada pemerintah daerah melalui surat dan juga melalui audiens langsung kepada mereka. Gitu. Ya, nah apa saja temuan utama atau kendala sistemik yang sering dijumpai Ombudsman dalam isu akses pendidikan di wilayah Nusa Tenggara Timur ini? Ya, itu tadi sudah disampaikan sebenarnya akses permasalahan utama itu kalau berdasarkan komplain yang masuk ke kami, ya itu tadi masalah biaya. Iya, biaya. Kita tidak mampu membayar biaya pendidikan sekolah-sekolah menengah saat ini. Seperti yang sering saya sampaikan, sekolah menengah kita saat ini, sekalipun sudah menggunakan dana BOS pemerintah pusat dengan besaran SMA 1.590 dan SMK 1.690 per tahun, sekolah-sekolah kita ini masih memungut biaya dari orang tua sebesar rata-rata 150.000 per bulan. Artinya satu tahun itu sekitar 1,8 juta. Dan itu angka yang cukup besar untuk keluarga-keluarga yang tidak mampu. Sehingga kami ajak pemerintah daerah untuk memikirkan itu, membuat sekolah-sekolah menengah kita menjadi lebih murah atau gratis, sebagaimana dilakukan oleh beberapa sekolah negeri di Nusa Tenggara Timur, sehingga kita harapkan dengan memurahkan atau menggratiskan biaya pendidikan itu, akses pendidikan ke sekolah-sekolah kita itu meningkat jauh dari angka-angka saat ini. Itu harapan kami. Nah, saat ini memang kami bersama pemerintah provinsi, Pak Gubernur sedang dalam proses penggodokan peraturan gubernur untuk pembatasan komite di sekolah, pungutan komite sekolah, sehingga mudah-mudahan nanti pergub itu bisa menjadi pedoman bagi sekolah-sekolah kita untuk tidak memungut item-item biaya yang selama ini sering menjadi sumber keributan para orang tua kita. Kira-kira begitu ya. Ya, mungkin dari pantauan Ombudsman sendiri, apakah ada pola ketimpangan wilayah yang misalnya di daerah pedalaman ataupun kepulauan yang lebih parah dalam hal anak tidak sekolah, Pak Darius? Ya, kalau kita lihat di angka Balai Penjaminan Mutu ini, memang dari 22 kabupaten kota ini kita lihat ya seperti Kabupaten TTS ini angkanya tinggi sekali ya, yang putus sekolah ini 22.459. Kemudian di Sumba Barat Daya 13.900, kemudian Kabupaten Kupang 11.628. Ini memang daerah-daerah yang masih ada desa-desa yang tertinggal terluar atau 3T itu ya. Jadi memang itu juga ada dampaknya ya, ketimpangan daerah 3T dengan daerah yang bukan 3T juga berdampak terhadap angka tidak sekolah bagi anak-anak. Mungkin karena akses ke sekolahnya jauh seperti yang tadi mereka sampaikan, bahwa ada sekolah yang jaraknya mungkin 2-3 desa satu sekolah dan seterusnya, kemudian sarana transportasinya tidak memadai untuk mereka dengan mudah ke sekolah dan seterusnya, sarana-sarana lain yang tidak memungkinkan mereka untuk sekolah. Ini yang menjadi juga salah satu sebab sehingga pemerintah daerah perlu memikirkan bagaimana cara mendekatkan akses itu, dengan salah satunya yang menyediakan sekolah-sekolah pada daerah-daerah 3T ini. Oke, dan itu juga merupakan rekomendasi konkret Ombudsman kepada pemerintah daerah dan juga pusat ya untuk segera mengatasi persoalan ini, begitu Pak Darius? Kalau dari komunikasi resmi kami melalui surat ya, kami hanya meminta mereka untuk melakukan rasionalisasi di sekolah agar biaya tambahan, pungutan tambahan itu tidak perlu dilakukan, sehingga anak-anak kita dengan mampu maupun tidak mampu itu dia boleh sekolah seperti anak-anak yang lain itu. Tetapi kalau untuk mendekatkan akses, membangun sekolah baru dan seterusnya, itu memang
butuh waktu karena itu terkaitan dengan anggaran, dan itu kita harapkan pemerintah pusat yang bisa membantu kita untuk memudahkan itu. Iya. Apakah Ombudsman juga mendorong ketertiban atau maksud kami keterlibatan ya masyarakat sipil atau mungkin lembaga keagamaan dan juga pihak swasta dalam mengatasi persoalan pendidikan ini, Pak? Ya, pendidikan ini memang tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah karena pemerintah punya kemampuan penganggaran. Ya, konstitusi kita mengatakan ya 20% anggaran negara untuk pendidikan, tapi kita ternyata di lapangan memang belum semua pemerintah mampu menyiapkan anggaran 20% itu, sehingga di dalam peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Pendidikan Nasional itu dimungkinkan untuk pemerintah, dimungkinkan untuk para orang tua kita berpartisipasi, membantu, menyumbang dan seterusnya. Sehingga ya kita berharap ya juga sekolah-sekolah swasta yang dibiayai berdasarkan partisipasi masyarakat itu bisa tumbuh juga di kampung-kampung, di daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh sekolah-sekolah negeri. Dan kita sekolah swasta sudah banyak di NTT ini, sudah banyak, mereka banyak membantu, banyak berpartisipasi, dan sekarang juga pemerintah membantu mereka melalui dana BOS pusat. Ya, nah, itu saya kira upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah. Tetapi ya kami berdasarkan komplain yang masuk, sekali lagi kami melihat bahwa soal biaya sekolah ini menjadi salah satu yang dominan, menjadi penyebab anak-anak tidak bisa sekolah atau tidak berpartisipasi dalam pendidikan di Nusa Tenggara Timur ini. Kira-kira begitu. Ya, dan kedepannya kira-kira bagaimana upaya pemantauan dari Ombudsman agar rekomendasi yang dikeluarkan benar-benar ya dijalankan oleh instansi terkait? Ya, kami sejauh ini terus memonitor bersama Dinas Pendidikan, bersama pemerintah provinsi untuk draft peraturan gubernur yang setelah atau sedang dalam proses finalisasi ini nanti bisa segera menjadi peraturan gubernur setelah ditandatangani oleh gubernur dan segera menjadi pedoman bagi seluruh sekolah kita. Nanti kita akan lihat apakah dengan pembatasan-pembatasan pungutan itu partisipasi kita akan naik atau tidak. Itu nanti akan kita monitor. Mudah-mudahan dengan sekolah yang murah atau gratis itu partisipasi kita meningkat jauh dari angka-angka saat ini. Oke. Ya, Pak Darius, angka yang pasti yang anak NTT tidak sekolah ini data yang diperoleh itu berapa ribu anak, Pak Darius? Ya, datanya tadi saya sampaikan 145.268 anak ya, tersebar di 22 kabupaten kota. Kabupaten TTS adalah penyumbang terbesar dengan jumlah anak 22.459, diikuti Sumatera Barat Daya 13.900, lalu Kabupaten Kupang 11.628, dan yang lain ini saya lihat di angka-angka ini ya ada di bawah 7.000, 5.000, 2.000, dan ini, kalau Kabupaten Ende ini berapa banyaknya ini? Ende ini 5.500 sekian. Wow. Dan yang paling rendah itu ada di Kabupaten Saburai Jua 1.000 lebih, 1.400 sekian, 1.000. Paling rendah di Malaka itu ada 1.299. Mungkin karena angka jumlah penduduknya sedikit ya Malaka, Saburai Jua ini, sehingga angka putus sekolahnya juga tidak terlalu tinggi. Tapi paling tinggi tadi Timur Tengah Selatan. Iya, baik. Nih terakhir, kira-kira dengan angka ini apa pesan Anda kepada masyarakat NTT, kepada pemerintah daerah agar hak pendidik anak-anak tetap menjadi prioritas utama dalam pelayanan publik? Ya, kami selalu menyampaikan kepada pemerintah daerah bahwa pendidikan ini adalah pelayanan dasar, hak konstitusional warga yang harus dijamin oleh negara. Semua anak-anak harus memiliki hak yang sama untuk sekolah, untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan ini adalah hak konstitusional yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu sekali lagi dia harus menjadi skala prioritas untuk dianggarkan dan diperhatikan pemerintah daerah di seluruh Nusa Tenggara Timur ini. Dan jika itu sudah dimudahkan aksesnya untuk sekolah dan seterusnya, saya berharap masyarakat NTT yang anak-anak usia sekolah harus melanjutkan pendidikan karena tidak ada alasan apapun untuk tidak sekolah ya. Kalau seluruh biaya sudah dimurahkan, akses untuk ke sekolah sudah didekatkan dan seterusnya, mari kita sekolah, karena saya kira pendidikan ini ya menjadi
dasar dari segala hal yang bisa dilakukan oleh anak kita untuk mencapai masa depan yang lebih cerah gitu. Iya, baik. Terima kasih Pak Darius atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRIND. Selamat pagi, salam sehat dan salam sukses. Terima kasih, Pro 1 RRIND. Baik, pendengar Pro 1, demikian wawancara kami bersama Kepala Ombudsman Ombudsman RI perwakilan NTT Darius Bedadaton terkait dengan ribuan anak NTT tidak masuk sekolah. Dan barusan kita dengarkan tanggapan dari Ombudsman RI perwakilan NTT Darius Bedadaton.